Buat 30 hari ke depan, gue bakal berendam air es setiap hari, setiap pagi. Stop, gue tahu. Di otak lu pasti mikir kenapa? Lu kan manusia yang self-proclaim si paling produktif. Bangun jam 5 pagi lah, bisa manage waktu lu dengan baik. Seorang yang suka pilih yang susah. Ngapain lu ngelakuin ini semua? So, ini dimulai saat gue konsumsi konten beberapa atlet di dunia ini gimana cara mereka bikin hari mereka tambah produktif lagi. Dari LeBron James, Cristiano Ronaldo, sampai Thor. Yes, dewa petir. Mereka semua memakai rutinitas yang namanya cold therapy. Dan itu nge-trigger gue, emang benefitnya apa aja sih? Dan setelah dengerin beberapa podcast dan YouTube dan Google, gue ketemu beberapa yang menurut gue make sense banget dan akhirnya gue pengen cobain. Bahkan katanya bisa membantu lu menurunkan probabilitas untuk lu kena diabetes. Dan itu nge-trigger gue pas gue inget bahwa statistiknya penduduk Indonesia banyak banget yang kena diabetes. Dan gue kalau pengen kena, pas gue denger ternyata cold therapy itu bisa gantiin kita punya lemak putih menjadi lemak coklat. Yang akhirnya bisa increase kita punya metabolism. Kita punya metabolisme lebih baik. So dari sana gue bakal ngelakuin cold therapy selama 30 hari untuk beneran tahu apakah benar benefit-benefitnya itu luar biasa banget. Tapi ada problem berikutnya. Pada umumnya orang-orang melakukan cold therapy ini dengan memakai ice bath. Bener-bener bak air es. Sedangkan gue gak punya bak. So dari sana gue cobain dulu mandi air dingin. Tapi sebelum gue share hasilnya seperti apa, gue mau kasih tahu kalian dulu ya. Buat sebagai konteks. Gue itu tipe orang yang dari kecil kalau bisa tuh mandi air anget. Gue berasa mandi air dingin tuh atau apapun yang dingin itu bikin gue itu gampang sakit. Dulu gue mempunyai impresi seperti itu terhadap air dingin. Tapi regardless, karena gue sih paling produktif, gue pengen tahu dong gimana caranya bikin hari gue tambah produktif lagi. Akhirnya gue cobain deh mandi air dingin. Ini udah paling dingin sekarang. Udah mulai biasa mandi air dingin. And yes, apakah gue mendapatkan manfaatnya dari cold therapy dari mandi air dingin? Gue berasa iya juga. Tapi ternyata seberapa dinginnya air yang menyentuh lu punya kulit ini, itu ada pengaruhnya juga. Jadi ada studi yang bilang seberapa dingin itu berpengaruh dengan seberapa besar manfaat yang didapatkan. Dan dari sana akhirnya gue mencari ice bath. Dan di mana akhirnya gue dapetin ice bath ini dari Solace. Kalian bisa cek websitenya sendiri, Wellness by Solace. Untuk apa aja sih produk-produk wellness yang mereka ciptakan. Dan kenapa gue memilih Wellness by Solace ini? Karena mereka itu bisa langsung mengkontrol temperaturnya. Di mana bisa sampai 3 derajat Celcius yang paling rendah. Dan begitu nyampe ke rumah gue, langsunglah gue coba day 1. Tapi untuk day pertama gue gak berani tuh. Langsung 3 derajat Celcius. Gue coba dulu dari 10 derajat Celcius. Dan seperti yang kalian bisa lihat dari videonya gue, emang setiap kali gue masuk ke ice bath yang 3 derajat ini, kayak seakan-akan gue kenapa harus gue punya nafas tuh kayak Dan ternyata itu ada teori ya guys, ada sainsnya lebih tepatnya. Dimana kita punya tubuh manusia bakal merasakan namanya hiperventilasi. Segala tubuh kita mencari cara untuk menghangatkan, untuk bisa terima shock therapy dari air es tersebut. Dan ini semua akan bisa kita lakukan secara rutin dan dengan sesi yang sudah disuggest, sudah direkomendasikan, contoh 11 menit per minggu aja. Itu banyak banget benefitnya. So sekarang kita bahas benefit-benefit yang gue rasakan setelah melakukan ini selama 30 hari. Pertama secara mental, dan ini pun ada science ya guys, ada teorinya. Jadi saat kita melakukan namanya ice bath ini, katanya kita punya tubuh itu bisa rilis sampai 3 hormon. Norepinefrin, epinefrin yang lebih umum diomongin sebagai adrenalin, dan dopamin. Dan kalau misalnya kita rilis hormon ini, kita punya survival skills itu paling tinggi. Jadi kita tuh bener alertnya bukan main. Dan kalau kita melakukan ini di setiap pagi sebelum kita memulai kita punya hari, itu bisa improve kita punya fokus, energi, dan mood. Dan gue pribadi, walaupun ada yang bilang ini mungkin aja gue
placebo, mungkin aja karena diomongin jadinya gue secara kagak sadar jadinya berasa hal seperti itu, gue kagak tahu juga. Tapi kalau nanya ke diri gue sendiri, yes, gue ngerasain itu, gue lebih alert, gue berasa bener kayak lebih tajam aja. Gue yakin kalian kalau di sini yang suka olahraga juga pernah kan ya, habis kalian olahraga terkesan kalian itu lebih glow up. Ataupun kalian di sini yang suka mencari kopi di pagi hari, kalian berasa lebih alert kan. Nah, ini gue alertnya sama guys, kayak bener lebih enak gitu, kayak lebih seger dan lebih fokus. Wow! Dan mungkin ada beberapa dari kalian yang bingung, kalau gitu kenapa kagak minum kopi aja ya bro ya? Ya boleh juga, terserah kalian, ini kan pilihan hidup. Kalau gue sih prefer mungkin sesuatu yang lebih natural aja. Lanjut, benefit berikutnya ada increase metabolism, dimana metabolisme kita makin baik. Yang tadi dibilang tuh, lemak putihnya kita bisa jadi lemak coklat, alhasil lemak coklat itu ngebantu kita punya metabolisme. Alhasil juga kita punya kegiatan segala macam, calories burningnya kita bisa bakar kita punya kalori lebih mudah lagi, karena kita punya metabolisme kan meningkat. Alhasil juga ada yang bilang katanya itu bisa ngebantu fat loss. Kalian punya berat badan, itu bisa turun lebih gampang lagi. Karena gue bisa dibilangin seseorang yang mungkin kagak begitu obesitas, atau lebih tepatnya mungkin berat badan gue sudah ideal sebelumnya, gue jadi gak bisa komentar lebih banyak. Tapi yes, ada yang bilang benefitnya seperti itu. Apakah gue ngerasain? Gue kagak nimbang. Tapi ya ini bentuk badan gue. Berikutnya adalah untuk membantu lu, kalau misalnya lu udah selesai olahraga, bisa bantu otot lu itu sembuh lebih cepat lagi. Nah, di sini ada banyak banget nih pertikaiannya, ada yang bilang salah segala macam. Salah satu studi yang gue dapet yang paling make sense di otak gue, kalau misalkan kita abis olahraga gitu kan ya, kan terjadi stres. Nah, terjadi stres kan otot kita robek nih. Nah, saat otot kita robek ini kan berarti terjadi inflamasi. Kalau misalnya kita abis olahraga langsung ice bath, berarti kan inflamasinya jadi dingin kan, berarti otot kita di sana-sana aja. Tapi kalau misalnya kita nggak langsung masuk ke ice bath, kita biarin dulu otot kita kan berkembang. Nah, ada yang bilang ice bath itu bagus tuh 4-6 jam setelah workout, atau bahkan di hari yang terpisah, atau bahkan sebelum. Jadi gue rekomendasiin buat kalian yang pengen building muscle, yang pengen otot kalian berkembang lagi, menurut gue mendingan sebelum atau enggak di lain hari. Nah, itu kan gue udah ngomongin benefit-benefit yang umum yang kalian bisa cek di internet ya guys ya. Nah, sekarang ke gue pribadi sendiri, bener-bener personalized to my experience. Kagak ada data, kagak ada science, pure gue punya opini terhadap apa yang gue rasain setelah gue melakukan ini selama 30 hari secara konsisten. Karena gue tahu pikiran dari kalian, gue bukan atlet kayak Ronaldo ataupun LeBron James, gue bukan dewa petir kayak Thor. Ngapain? Fungsinya apa Gus? Lu orang normal pada umumnya, kenapa lu harus melakukan ice bath? Kenapa lu harus berendam air es? Gue pribadi sendiri, opini gue, ini semua ngehack otak gue. Lu bayangin di pagi hari, sesuatu yang udah gue benci banget gue lakuin, dan abis itu gue langsung melakukan hal yang susah, itu kayak seakan-akan ngetrik otak gue itu orang yang paling produktif. Jadi lu bayang deh, lu kalau misalnya di pagi hari aja udah banyak stres gitu kan ya, di pagi hari gitu kan ya, tubuh lu udah bener stres gila yang ampun-ampun, dan abis itu lu selesai melakukan itu, kayak lu berasa kayak nge-high-nya ampun-ampun gitu, kayak lu berasa wah enak banget gitu. Nah dari sana, itu kan hari pertamanya lu nih, lu begitu bangun, jam pertama lu aja udah kayak gitu. Dan lu bayang kalau misalkan di jam-jam berikutnya itu ada sesuatu yang kagak enakin. Karena ngomong padanya, namanya hidup, pasti ada aja masalah yang datang kan. Tapi karena di pagi hari lu udah terbiasa untuk ngelawan masalah, yaitu mandi air dingin ataupun bahkan ice bath, berendam air es, lu pasti berasa oke, cuma masalah aja. Kayak gue bisa ngelakuin ini semua, nothing new. Jadi gue lebih share gue punya pengalaman dalam konteks mental sih. Kayak gue berhasil nge-hack otak gue, walaupun yes ini baru 30 hari. Gue harapin sih setahun kemudian juga masih gue ngerasain hal sama. Tapi di sample size 30 hari ini gue berasa benar-benar lebih clear dan lebih tahan emosi dalam konteks jika masalah datang terus. Karena layaknya gue itu masuk ke ice bath kalau misalnya ketemu masalah. Nafas dulu kan ya. Coba ngertiin dulu, coba tenangin sampai akhirnya gue ketemu suatu tempo untuk gue bisa menghadapi masalah tersebut. Dan setelah masalah itu selesai, gue merasakan hal yang luar biasa banget. Wow! Sana, rasanya itu. Wah! So buat kalian tertarik untuk melakukan ice bath,
berendam air es. Gue rekomendasikan banget yang namanya Wellness by Solace. Kalian bisa cek aja websitenya. Ini banyak banget, semua benefitnya kalian bisa lihat sendiri. Gue rekomendasiin banget kalau misalkan kalian itu ada waktunya di malam hari pun, bahkan dia itu ada lampunya tersendiri. Dan sekali lagi yang gue suka, temperaturnya bisa lu kontrol, mau 10, mau 8, mau 7, terserah lu. So gue rekomendasiin banget kalian cek Wellness by Solace, link ada di deskripsi. Dan buat lu yang pengen mulai habit positif lainnya seperti lari pagi, puasa gula, bangun jam 5 pagi, kalian bisa cek playlist Habit 30. Gue juga ada tracker yang ngebantu lu untuk lebih mudah akuisisi habit-habit positif tersebut. So itu aja video hari ini. Next video apa yang menurut kalian menarik untuk gue bawakan? Apakah kalian berasa bahwa Gus ini kurang bagus Gus? Gue udah Google, ternyata si Huberman itu bilang bahwa harusnya itu namanya contrast therapy, nggak cuma cold therapy. Jadi ada cold, ada hot juga. Apakah kalian tertarik untuk gue coba eksperimen itu? Atau bahkan kalian pengen gue lebih detail lagi? Gus, rutinitasnya lu cobain rutinitas paginya si Cristiano Ronaldo. Apa tuh rasanya? Nah, kalian bisa langsung komen aja di bawah. Jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share teman kalian, and I'll see you in the next video. Salam kreatif. Sukses itu bukan hoki, bukan motivasi, bukan bakat, bukan privilege, bukan punya banyak haters. Sukses itu kerja, fokus, disiplin, konsisten, tekad, ambisi. Sukses itu adalah seberapa serius diri lu sama diri lu sendiri. Semua orang sukses selalu bilang lu butuh konsisten, disiplin, fokus. Tapi gak ada yang pernah bilang kenapa. Dan gue bakal kasih tahu kalian kenapa menurut gue itu semua penting banget. Karena itu semua adalah bentuk dari lu mencintai diri lu sendiri. Self-love. Lu berani mengorbankan sesuatu yang enak di masa sekarang demi diri lu yang di masa depan. Konsisten, disiplin adalah seberapa komit diri lu ke diri lu sendiri. Apalagi di hari-hari yang lu berasa males, kagak enak badannya, kagak mood. Tapi lu sadar gak sih, diri lu di masa depan bergantung sama diri lu yang sekarang, yang sudah membuat janji ke diri lu yang di masa lalu.